Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Banyak solusi yang coba ditawarkan, salah satunya adalah dengan mengurangi makanan berlemak. Bagaimana jika makanan berlemak bukanlah penyebab yang sebenarnya? Jika bukan lemak, apa penyebab utama penyakit jantung? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemanswer. Ketika berbelanja di supermarket, tidak jarang kita melihat label low fat di berbagai kemasan makanan dan minuman. Bertebarannya, label low fat ini memberikan pernyataan bahwa lemak itu tidak baik dan secara nggak langsung mengaitkan lemak dengan penyakit jantung. Di video ini kita akan coba meluruskan fakta tersebut dan menemukan solusi yang lebih tepat untuk penyakit jantung. Pada tahun 1953, dilakukan studi untuk menemukan hubungan antara jumlah lemak yang dikonsumsi dengan angka kematian akibat penyakit jantung. Studi tersebut melaporkan data dari 7 negara, yang menunjukkan bahwa angka kematian akibat penyakit jantung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah lemak yang dikonsumsi. Hal ini jelas membuat stigma lemak di mata dunia menjadi sangat buruk. Padahal, jika kita melihat data lengkap dari 23 negara, maka kita melihat bahwa hubungan antara konsumsi lemak dan kematian akibat penyakit jantung tidaklah begitu konklusif. Tergantung dari negara mana yang mau kita ambil sebagai panduan, kita bisa menarik kesimpulan lain. Misalnya dengan mengambil 4 negara ini sebagai panduan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lemak baik untuk mencegah penyakit jantung. Poinnya adalah ada faktor lain yang sebenarnya ikut berpengaruh terhadap kematian akibat penyakit jantung. Hingga bagian ini, sebagian besar dari kalian pasti sudah menyadari bahwa faktor lain tersebut adalah gula. Pada tahun 2016, New York Times mempublikasikan sebuah artikel berjudul How the Sugar Industry Shifted Blame to Fat, yang menjelaskan semua ini. Seperti diberitakan oleh artikel tersebut, pada tahun 1960-an, industri gula membayar ilmuwan untuk menulis artikel yang menutupi hubungan antara gula dengan penyakit jantung, dan menyalahkan lemak jenuh atas penyakit tersebut. Karena artikel tersebut dipublikasikan pada jurnal ternama, perdebatan tentang bahaya gula dan penelitiannya tentang topik tersebut sempat meredup. Akibatnya selama beberapa dekade terakhir, obesitas dan penyakit jantung selalu dikaitkan dengan lemak, dan gula dianggap baik-baik saja. Kenyataannya hingga saat ini, penelitian-penelitian tentang nutrisi makanan masih terus dipengaruhi oleh industri gula yang bertujuan untuk menutupi keburukan dari gula. French Paradox. Seperti terlihat di grafik ini, penduduk Prancis merupakan konsumen lemak jenuh tertinggi di Eropa. Tetapi Prancis juga merupakan negara dengan angka kematian akibat penyakit jantung yang paling rendah. Walaupun grafik ini tidak membuktikan sebab akibat dari konsumsi lemak jenuh dan kematian akibat penyakit jantung, tetapi grafik ini menunjukkan hubungan antara keduanya. Jadi, apa kesimpulan dari video hari ini? Mungkin sejak kecil kita sudah sering diajarkan untuk menghindari lemak. Tapi hari ini kita belajar kalau lemak nggak seburuk itu. Kita tidak perlu menghindari lemak dalam setiap makanan kita. Kenyataannya, lemak juga memiliki manfaat yang tubuh kita perlu. Misalnya sebagai sumber energi, sebagai komponen struktural dari membran sel dan hormon, serta untuk membantu penyerapan dan penyimpanan vitamin A, D, E, dan K. Kenali mana lemak yang baik, mana lemak yang buruk. Jauhi konsumsi lemak trans yang jahat untuk tubuh. Perbanyak konsumsi lemak tak jenuh, serta konsumsi lemak jenuh dalam jumlah yang cukup. Kuncinya adalah moderasi. Tidak terlalu berlebihan, tetapi tidak juga dihindari sepenuhnya. Demikian juga dengan konsumsi gula. Untuk menghindari penyakit jantung, gaya hidup yang sehat juga perlu dibiasakan. Misalnya dengan berolahraga, istirahat cukup, berat badan seimbang, serta hindari alkohol dan rokok. Sekian video hari ini, saya harap video hari ini membukakan mata kita akan mitos-mitos tentang lemak. Share juga video ini kepada teman-teman kalian yang selalu berusaha untuk menghindari makanan berlemak. Like video yang suka, klik share button di bawah untuk mendukung channel ini, follow akun Instagram Chemanswer, and see you on the next video.